Shalom teman-teman yang diberkati dan beruntung. Hari ini kita mau ngomongin soal fakta Alkitab tentang puasa. Puasa yang lebih sering kita tahu itu dimiliki oleh saudara-saudara kita yang muslim. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab pun sejarah tentang puasa, keinginan Tuhan tentang puasa, dan apa yang harus kita lakukan tentang puasa sudah tercatat jelas. Hari ini mari kita ngomongin sama-sama apa sih keinginan Tuhan dan puasa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu seperti apa. Dengan Yesaya 58 ayat yang ke-6, saya bacakan buat teman-teman. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kuk di sini berbicara tentang sebuah pergumulan, bahkan untuk melepaskan kita dari setiap apapun yang membebani hidup kita maupun membebani hidup orang lain. Jadi tujuan puasa yang kita lakukan adalah untuk suatu pergumulan, baik diri kita ataupun diri orang lain, untuk apapun itu pergumulannya. Bermacam-macam tentunya, sebagai manusia yang hidup kita pasti punya yang namanya masalah, dan masalah kita ini bermacam-macam. Ada beberapa masalah yang mungkin kita bisa selesaikan dengan cara kita sebagai manusia, tapi ada juga beberapa masalah yang harus kita selesaikan berdua dengan Tuhan, hikmat dari Tuhan. Bahkan untuk melewatinya kita harus berpuasa. Puasa yang lebih kita kenal pasti yang namanya adalah menahan makan dan minum. Karena intinya dari sebuah puasa itu adalah menahan kedagingan kita dan memfokuskan diri kita kepada keinginan Tuhan. Banyak catatan di Alkitab yang menceritakan beberapa orang-orang tokoh-tokoh yang dalam Alkitab melakukan puasa. Salah satunya adalah Esther, dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Kemudian Daniel yang berpuasa, ini berpuasanya lebih kepada tidak makan daging dan hanya memakan sayur dan minum selama 10 hari. Ada puasa yang saya pribadi mengatakannya adalah puasa supranatural yang tercatat di dalam kitab, yaitu puasa 40 hari 40 malam. Salah satu tokoh atau beberapa tokoh yang menjalankan puasa ini adalah, pertama adalah Musa ketika dia menulis kedua loh batu. Kemudian Elia ketika dia berjalan selama 40 hari 40 malam, dan tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri ketika dia selesai dibaptis kemudian dibawa roh ke padang gurun. Di padang gurun itulah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Walaupun ini kalau berdasarkan logika manusia, tentunya tidak ada satupun manusia yang sanggup berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Bagaimana mereka ini bisa melakukan atau melaksanakan puasa tersebut? Yang perlu kita ketahui puasa yang dijalani oleh Musa. Kalau kita baca dalam Keluaran 34 ayat 28, di situ menceritakan bahwa Musa bersama dengan Tuhan. Musa sanggup berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, tidak lain tidak bukan karena dia terpapar dengan yang namanya radiasi oleh Tuhan, karena dia bersama dengan Tuhan pada saat itu. Berdasarkan beberapa pandangan, terutama puasa yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu, para pakar Alkitab menyimpulkan Tuhan Yesus bisa saja dalam 40 hari 40 malam itu tidak makan tapi tetap minum. Karena dicatat di dalam ayat Matius 4 ayat yang kedua itu dikatakan, maka laparlah Yesus. Di situ ada kata-kata yang seperti itu. Maka beberapa ahli tafsir Alkitab menyimpulkan kalau sebenarnya Tuhan Yesus di situ dia tidak makan saja tapi tetap minum. Puasa yang pernah dijalankan oleh 3 tokoh ini adalah puasa yang supranatural yang bisa dikerjakan di luar ambang batas kita sebagai manusia. Tentunya di dalam Alkitab ini tidak dicatat atau tidak diberikan suatu arahan atau perintah agar kita bisa menjalankan puasa dalam waktu sekian sampai waktu sekian. Tidak ada ketentuan waktu yang Tuhan tuntut, karena Tuhan sebenarnya tidak menuntut kita untuk berpuasa, tapi kitalah yang memaksa diri kita, tanda kutip, memaksa diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Saking kita ingin mengertinya kehendak Tuhan, kita memutuskan untuk menghentikan keinginan daging kita. Dan paling gampang menghentikan keinginan daging ini adalah melalui puasa. Beberapa jenis puasa yang macam-macam. Ada beberapa puasa mungkin lebih jatuhnya kepada pantangan gitu ya. Misalnya kayak teman-teman kita di Katolik itu puasa daging
Ya, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin teman-teman Katolik bisa komentar di kolom di bawah kalau di dalam iman Katolik itu seperti apa puasanya. Kemudian ada juga puasa yang benar-benar tidak makan tidak minum, dilakukan selama 3 hari 3 malam. Salah satu tokoh yang pernah melakukan ini adalah Esther. Kalau teman-teman kita di Muslim, mereka memiliki waktu di mana ketika yang bisa dikatakan namanya Ramadan. Nah, itu yang mereka ambil waktu untuk berpuasa. Dari setahun sekali itu mereka pasti akan ada puasa 30 hari. Itu teman-teman kita yang Muslim. Nah, bagaimana dengan iman Kristen? Kapan kita harus berpuasa? Biasanya berpuasa itu seperti yang kita baca tadi dalam Yesaya. Berpuasa itu adalah untuk melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan kuk di dalam diri kita. Tentunya berarti puasa itu bisa kita jalankan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita pada saat kita di dalam pergumulan atau kita sedang mendoakan pergumulan orang lain. Nah, ini kapan kita harus berpuasa? Ketika kita ingin sekali mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saking kita ingin mengerti dan saking kita ingin paham tentang kehendak Tuhan itu apa sih dalam hidup kita, kita memutuskan untuk menghentikan setiap kedagingan kita dengan cara berpuasa, yaitu tidak makan dan tidak minum. Tapi jenis-jenis puasa pun juga ada yang berbeda-beda seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Puasa itu bukan suatu tindakan mogok makan atau bukan suatu tindakan untuk ibaratnya merajuk sama Tuhan gitu ya. Bukan. Sekali lagi yang seperti saya katakan, intinya pada saat kita berpuasa, kita tidak memaksa kehendak kita yang dikerjakan oleh Tuhan, tapi kita memaksa diri kita untuk mengerti dan paham kehendak Tuhan dalam hidup kita. Misalnya dalam sebuah pergumulan, kita memiliki pergumulan kesehatan seperti misalnya kita bingung, padahal kalau diukur secara kacamata manusia, saya ini rajin kok ibadah, saya ini kok memiliki waktu yang luang untuk baca firman Tuhan setiap hari, saya ini berusaha untuk hidup damai dengan setiap orang, saya ini berusaha bahkan punya waktu khusus berdoa sama Tuhan. Tapi kenapa ya kok saya punya pergumulan ini? Kenapa ya Tuhan izinkan saya memiliki pergumulan yang berat ini seperti itu? Karena saking beratnya kita nggak paham. Karena kita nggak paham, saking kita nggak pahamnya, akhirnya kita memutuskan untuk berpuasa. Dengan berpuasa itu adalah menyetop segala keinginan daging kita. Di dalam puasa inilah kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Ingat, kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita. Dalam Matius 6 ayat 16 sampai yang ke-18 saya bacakan buat teman-teman semuanya. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang yang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Pesan Tuhan Yesus kepada kita tentang berpuasa, kalau kita berpuasa jangan murah muka kita, harus segar. Bahkan kita menampakkan diri kepada orang seolah-olah kita nggak berpuasa, kita berenergi seperti biasanya. Karena apa? Puasa itu bukan takaran kerohanian seseorang. Oh, dia lagi berpuasa, luar biasa ya, rohani sekali. Bukan seperti itu. Puasa bukan takaran rohani seseorang. Pada saat kita berpuasa dengan cara apa yang Tuhan mau, dari tempat tersembunyilah, yaitu dari surga, Tuhan lihat hati kita, dia ini benar atau enggak. Maka pasti Tuhan bukakan jalan untuk kita mengerti kenapa Tuhan izinkan kita memiliki pergumulan A, kenapa Tuhan mengizinkan kita memiliki pergumulan B, kenapa Tuhan mengizinkan kita memiliki pergumulan C. Semuanya dibukakan oleh Tuhan di dalam berpuasa, asal kita berpuasa seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bisa saya bagikan buat teman-teman, semoga menjadi berkat untuk semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen, atau di-share video ini supaya video ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Untuk teman-teman saya yang Muslim, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap kuat dan sehat sampai tunai ibadah puasanya di bulan ini. Terima kasih, saya Aib Impact. God bless you non-stop.